Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dan dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Adonai berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Yahweh Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, karena ia raja, boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Kitab Yeskel pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3. Pintu gerbang timur yang tertutup ditutup oleh dosa. Di balik pintu gerbang emas terdapat Sion surgawi, Eden yang kudus yang disembunyikan dan akan dipulihkan menjadi ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita berjumpa lagi di dalam channel saya. Haleluya. Pada saat ini oleh dorongan Roh Kudus mendorong saya untuk menyampaikan rahasia, haleluya, pintu gerbang timur yang tertutup oleh karena dosa. Dan di balik pintu gerbang emas atau pintu gerbang timur ini terdapat Sion surgawi, terdapat Taman Eden Kudus yang akan diciptakan ulang menjadi ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Dengan demikian Golden Gate itu dia ada dari pusat bumi Yerusalem, itu dia ada jauh di sebelah timur, jauh di Papua. Haleluya. Tanda-tanda banyak sedang terjadi di pintu gerbang timur Papua. Haleluya. Dalam dimensi roh itu ditegakkannya. Haleluya. Dengan demikian saya akan menguraikan soal ini. Haleluya. Oleh dorongan Roh Kudus kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Pada saat ini, haleluya, kami tergerak untuk Bapa menyampaikan rahasia-rahasia yang dikabukakan di balik pintu gerbang timur atau Golden Gate. Bapa, haleluya. Yang dalam secara fisik memang dia ada di Yerusalem, tapi secara roh, haleluya, dalam dimensi rohani dia ada di Papua, tempat Tuhan memilihnya untuk tempat Tuhan masuk keluar ke bumi sejak Taman Eden itu ada dan Adam dan Hawa. Sejak itu dan juga itu dilihat oleh Yakob, Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dan dilihat oleh Yeskel. Haleluya. Sampai saat ini rahasia itu dibukakan terus dari generasi ke generasi. Haleluya. Dengan demikian Bapa, hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus terus bekerja dan hikmat pembukaan firman Tuhan, pewahyuan dari roh hikmat dari Yahweh, dari Yeshua HaMashiach Adonai, dan juga dari roh hikmat dari Salomo. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama untuk membukakan rahasia-rahasia ini. Haleluya. Dan Roh Kudus bekerja beracara dari mimbar hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Saya akan menyampaikan kembali rahasia pintu gerbang timur yang tertutup berabad-abad lamanya. Haleluya. Pertama-tama ketika saya menyampaikan, banyak orang Papua yang percaya, banyak orang Papua yang tidak percaya. Karena orang Papua itu banyaknya yang mereka mau percaya kalau orang menyampaikan rahasia Papua itu dari hamba Tuhan, dari Amerika, dari Yerusalem, dari Indonesia, pokoknya dari orang barat, dari kulit-kulit putih lah. Kalau mereka sampaikan, dong buka telinga lebar-lebar, dong buka mata, dong lihat, apa benarkah tidak kalau rahasia-rahasia Papua sedang dibukakan di akhir zaman. Haleluya. Tapi kalau kami orang Papua sendiri yang menyampaikannya, macam mereka kurang yakin, dong kurang percaya, dong kurang ini. Haleluya. Dong pikir mungkin Tuhan itu tidak ada di Papua. Haleluya. Mungkin Tuhan itu tidak ada di Papua dari sejak zaman dahulu. Tuhan bilang kami memang orang Papua itu kurang ajar.
Dari zaman generasi itu moyang orang Papua bersama dengan 12 suku Israel telah menyalibkan Yosua di atas tanah Papua. Dan hal ini orang Papua itu belum mengerti, tapi masalah itu sudah diselesaikan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi Tuhan bilang itu jangan kamu tidak usah iraukan mereka yang tidak percaya. Karena memang orang moyang Papua dan 12 suku Israel itu begitu dari dulu. Sejak aku waktu Yosua bilang sejak aku juga pada waktu di bumi itu mereka buat saya seperti itu. Haleluya. Memang Yosua itu tidak dihormati di dalam perkeluarganya, ditolak. Yosua bilang memang seorang nabi tidak dihormat dalam keluarganya, tapi dia dihormati di mana-mana. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Pada saat ini saya akan menyampaikan suatu rahasia, haleluya, tentang pintu gerbang timur. Ini saya memberitahukannya awal supaya kenapa orang Papua itu begitu. Haleluya, supaya sadar, supaya kita merendahkan diri. Kalau kita tidak sadar sampai saat ini orang Papua tidak usah terlalu menangis berkeluh kesah di atas tanah Papua. Tuhan tidak akan mendengar. Tapi kalau orang Papua merendahkan diri, menemukan jati diri, ada apa dengan Papua sampai hari ini. Lalu orang Papua mendengarkan rahasia yang sedang dibukakan oleh orang Papua sendiri. Haleluya, lewat Roh Kudus berbicara. Haleluya, baru kita merendahkan diri, mengaku dosa, merendahkan. Itu cepat Tuhan pulihkan. Haleluya. Itu haleluya. Baik, kita tarik kembali perkataan saya. Lalu saya masuk lagi saya membawa saudara-saudari terkasih, kita masuk ke pintu gerbang timur. Di dalam dimensi roh saya akan membawa kamu masuk ke di dalam dimensi roh dan berjalan-jalan di pintu gerbang timur itu. Apa itu pintu gerbang timur? Haleluya. Apa yang menutupnya pintu gerbang timur itu? Terus pintu gerbang timur itu ada sejak apa? Haleluya. Sejak zaman apa? Lalu posisi pintu gerbang timur itu ada di mana? Kalau di Papua, di dalam dimensi roh. Haleluya. Lalu di pintu gerbang timur ini bagaimana kemuliaan Tuhan? Bagaimana Tuhan masuk keluar di sini atau tidak? Hal-hal ini yang mungkin saya akan sampaikan apa yang Tuhan bukakan melalui kami. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, kalau secara fisik kita lihat itu pintu gerbang timur itu dia memang ada di Yerusalem di sebelah timur, pintu Golden Gate yang disebut di bahasa Inggrisnya, karena itu di pintu gerbang kenapa Golden Gate? Karena itu Inggris yang membangun pada waktu Inggris itu waktu menjajah Israel, makanya disebut Golden Gate. Bahasa Ibraninya itu ada bahasa Ibraninya, pintu gerbang timur ada bahasa Ibrani, tapi saya tidak uraikan itu di sini. Haleluya. Bahasa Indonesia biasa bilang itu pintu gerbang timur. Haleluya. Secara fisik ada di sana, tapi sekarang Tuhan bukakan lewat hamba-hamba Tuhan dari Yerusalem sebagai pusat bumi itu dari 12 pintu gerbang Yerusalem itu. Kalau keluar ke arah timur itu, mereka telah menemukan bahwa sebenarnya pintu gerbang timur itu ada di arah-arah Indonesia dan dia ada di atas Papua. Haleluya. Dan kunci untuk membuka pintu gerbang timur, Rick Reading dari Yerusalem itu sudah bawa melalui Batam, dia masuk ke bikin kunci-kunci simbol sebagai hanya tanda kenabian saja. Itu dari Yerusalem dia masuk ke Singapura masuk ke Batam ke Jakarta ke Merauke. Ada yang bilang dia ke Jayapura baru dikasih orang-orang tertentu di sana. Itu tanda kenabian. Tetapi bagaimana untuk membuka pintu gerbang yang tertutup itu? Haleluya, kita mengenal dulu apa yang menutupi pintu gerbang timur itu. Haleluya. Nah, baru kita lihat kan kalau orang tutup sesuatu, topea dalam bahasa topea itu alat yang biasa digunakan untuk menutup pintu supaya jangan orang buka dari luar. Jadi dia tutup dari dalam, namanya topea. Haleluya. Ya, Yerusalem juga biasa begitu, pakai itu dari dalam. Ada kayu yang palang begini. Jadi itu kebiasaan orang-orang Yahudi di mana-mana. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Amasya, Adonai. Jadi kita lihat dulu itu apa yang menutupi pintu gerbang timur itu. Haleluya. Kita mengerti dulu arti sebenarnya pintu gerbang itu apa. Haleluya. Pintu itu bercerita tentang haleluya. Pintu yang tempat masuk keluarnya manusia, pintu tempat masuk keluarnya Tuhan di dalam roh secara fisik. Haleluya. Kalau kita lihat pintu gerbang timur itu, haleluya,
Orang Israel keluar masuk, 12 suku. Ketiga memberitakan Injil ke segala bangsa. Ketiga eksodus bangsa-bangsa Israel, ya Tuhan cerai beraikan ke seluruh dunia lewat pintu gerbang itu semua, masing-masing pintu gerbang dengan nama masing-masing 12 suku Israel. Haleluya. Itu secara fisik, dan memang penyebaran suku-suku itu dia terjadi lewat pintu-pintu masing-masing. Jadi pintu sebelah timur ini berhubungan dengan suku Benyamin, suku Dan, dan suku-suku Yehuda. Haleluya. Jadi suku Benyamin, suku Dan, suku Yehuda itu dia ada di Papua, saudara-saudari terkasih. Ini rahasia saya beritahukan, apa yang Tuhan kasih tahu kami. Haleluya. Itu pertama. Nah, rahasia kedua itu saya mau kasih tahu pada saat ini. Jadi kalau timur itu, pintu gerbang itu dia ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada waktu tahun 2021, waktu kami berdoa tanya Tuhan tentang Taman Eden itu. Posisi Taman Eden itu ada di mana? Tuhan bilang begini sama kami. Ya, Taman Eden itu dia ada di Yerusalem. Di sana di Timur Tengah dekat dengan Turki, Yunani kuno, Turki kuno. Tapi pada waktu kejatuhan itu sudah sampai kepada masa air bah itu, dalam hitungan detik menit itu Eden yang kudus. Itu Eden yang kudus dan Firdaus yang kudus itu dipindahkan Tuhan dari sana ke arah Papua, dan dia ada di bawah rahim bumi Papua. Dia sembunyikan di bawah, Tuhan sembunyikan di bawah rahim Papua itu dalam hitungan detik menit Tuhan. Eden yang kudus itu, Firdaus yang kudus itu. Haleluya. Nah, di Eden ini, Firdaus ini ada pintunya, pintu gerbang timur. Haleluya. Kalau kita lihat di Kejadian 1 itu, Tuhan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, mereka dihalau oleh Tuhan keluar lewat pintu gerbang timur. Kejadian 3 itu 4. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Adam dan Hawa diusir keluar dari pintu gerbang, mereka diusir keluar ke sebelah timur. Haleluya. Baro itu ditutup, dijaga oleh kerub. Haleluya. Ya, ini sudah pintu ini sudah. Haleluya. Jadi ini siapa yang bisa masuk keluar di sini? Hanya Bapa di surga, menurut Yeskel itu dibilang hanya Bapa di surga. Yeskel 3, Yeskel 43, 44 ayat 3 sampai 4. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Yahweh Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup, hanya raja itu. Oleh karena ia raja, ia boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu masuk keluar melalui balai gerbang timur dan akan keluar dari sana. Haleluya. Menyangkut Papua adalah tempat Tuhan masuk dan keluar berdasarkan Yeskel 4 sampai 3 ini. Tahun 2014 itu, tahun 2014 itu 250 hamba Tuhan di Jakarta, Sobat Sabit. Mereka seminar sehari tentang pertanian. Mereka menemukan rahasia Papua. Sebenarnya pintu gerbang timur ada di Papua, dan Tuhan masuk keluar dari sana. Mereka membandingkan bagaimana kekayaan Papua. Haleluya. Dan mereka menetapkan pintu gerbang timur ada di Papua. Tuhan masuk keluar dari sejak Adam dan Hawa jatuh kejatuhan. Itu baru singkapan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Kalau lewat kami itu banyak yang tentang Tuhan ini beritahukan tentang pintu gerbang timur itu. Kalau kita lihat di Yeskel itu, bukan Yeskel lagi, kita lihat di Yakob. Yakob itu ketika dia sampai di ini, ketika Yakob bangun dan dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Yahweh. Ini pintu gerbang surga. Kejadian 28, 16, 17. Nah, waktu kami berdoa tanya Tuhan tentang pintu gerbang surga ini. Jadi Tuhan bilang itu pintu gerbang surga ini secara fisik itu dia ada di Papua. Haleluya. Satu tempat yang namanya di situ disebut dengan Sion, atau dalam bahasa Yerusalem disebut dengan Ibrani Sion atau Poci. Poci itu tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Pintu gerbang surga tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Jadi
pada tahun 2023 lalu itu para nabi dari Amerika naik pesawat helikopter pada hari Sabat. Mereka Tuhan suruh mereka pergi meteraikan, dan mereka sudah terbang dia dengan helikopter di atas itu, mereka meteraikannya. Jadi itu kami pantau dan Tuhan beritahukan kami ada 2 helikopter yang berjalan di atas Gunung Poti itu. Kami tanya Tuhan bilang Tuhan yang menyuruh dari Amerika untuk mereka meteraikan tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Haleluya. Jadi semua orang rohani di seluruh dunia itu sedang pantau, sedang mengetahui rahasia-rahasia ini dibukakan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu posisinya. Haleluya. Jadi pintu gerbang timur itu pintu itu siapa? Kalau arti rohaninya pintu itu sebenarnya itu Yesua, pintu surga itu sebenarnya Yesua. Yesua bilang akulah jalan kebenaran, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah pintu ke domba-domba itu, Yohanes 10. Pintu itu Yohanes sendiri. Bukan Yohanes, Yesus sendiri. Yesus masih Adonai, pintu surga itu. Haleluya. Kalau kita lihat di kemah suci ada 3 pintu, yang di tengah adalah yang keempat tiang itu adalah tempat Injil. Nah, sedangkan pintu yang di tengah itu adalah tempat masuk keluarnya Yesus atau Yesua. Di pintu sebelah kanan dan kiri ada Yahweh dan juga Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu titik yang sama, tempat masuk keluar ke bumi itu. Haleluya. Bapa, Yesua dan Roh Kudus atau kemuliaan Tuhan itu juga dia datang dari sana. Yesua juga masuk keluar dari situ. Setiap hari apa Yesua itu masuk keluar ke bumi? Setiap hari Sabat. Ingat saudara-saudari, Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu yang Tuhan Yesua biasa turun, dia masuk keluar lewat pintu gerbang timur itu. Yesua pernah beritahukan kami beberapa kali soal itu. Haleluya. Pada hari Sabat itu Yesua sudah mulai keluar lewat pintu yang Tuhan tetapkan dari keabadian. Itu pintu apa? Pintu Taman Eden yang sudah ditutup itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Mashiach Adonai. Haleluya. Jadi ini tanda-tanda yang sedang terjadi. Dan Tuhan sedang membukakan rahasia-rahasia ini. Kami sebagai penjaga pintu gerbang timur di Papua dalam dimensi roh, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu Tuhan memilih tempatnya dan juga Tuhan memilih orangnya. Haleluya. Makanya kita lihat kalau di Yohanes 1 ayat yang ke-51 di sana berkata, lalu kata Yesua aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Yahweh turun naik kepada anak manusia. Haleluya. Jadi secara rohani itu Tuhan naik turun kepada anak manusia di dalam tubuh manusia, tubuh Kristus. Haleluya. Tetapi secara fisik itu Tuhan masuk keluar lewat pintu Taman Eden dan sudah tertutup sejak berabad-abad lamanya. Haleluya. Nah, ini berhubungan dengan pintu gerbang. Haleluya. Selanjutnya, apa itu timur? Di sebelah timur. Timur itu artinya arah tempat raih matahari atau tempat Taman Eden itu berada. Haleluya. Jadi timur itu tempat pembuangan dosa. Kita lihat Yeskel di Mazmur di sana berkata demikian. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur itu tempat pembuangan dosa. Tempat pengusir orang-orang Taman Eden yang Adam dan Hawa diusir telah berdosa, mereka diusir ke timur. Haleluya. Lalu dosa dan berikutnya juga orang-orang yang bertobat yang berdosa di akhir perjanjian penyelamat itu semua diusir ke timur. Haleluya. Tempat pembuangan dosa itu di sana. Haleluya. Kenapa demikian? Kalian pernah berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang begini, setelah Alkitab, terus Taman Eden dan lain-lain itu semua disembunyikan di rahim bumi Papua, lalu itu ditutup dengan dosa. Haleluya. Itu ditutup lagi dengan dosa supaya jangan dunia mengenalnya. Haleluya. Jadi dari situ baru Tuhan beritahukan bahwa pintu gerbang timur itu ditutup oleh dosa. Dosa itu yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu jauh. Haleluya. Hubungan Tuhan manusia dengan Tuhan itu jauh. Haleluya. Kenapa terus Yesus harus mati di pintu gerbang ini? Haleluya. Mati, bangkit, naik, hidup ke surga, lalu turun lewat pintu gerbang ini. Namanya mori-mori Kristen dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani.
bukan bahasa Inggris kan, otak-otak Inggris terus. Bahasa Ibraninya itu disebut, bahasa rohnya itu disebut Mori Kristin, yang artinya Tuhan datang lewat pintu gerbang timur, dibawa oleh Bapa di surga, inkarnasi dalam rahim Maria, dilahirkan. Setelah itu dia memberitakan Injil, dia mati atas dosa manusia, dia naik ke dia mati, bangkit, naik ke surga, dia akan kembali lewat pintu gerbang yang sama. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya, ini berhubungan dengan bagaimana Yesus setelah mati dia masuk ke rahim bumi. Rahim bumi dibawa di mana? Di tempat Firdaus yang Yesus kasih tahu penamunya sebelah kanan. Haleluya. Sebentar lagi kita sebentar hari ini juga kita ada di Firdaus. Yesus dengan penyamun sama Sodom masuk di Firdaus sana. Haleluya. Di rahim bumi. Haleluya. Baru di situ Yesus kerja apa? Dia kerja memulihkan Taman Eden itu. Haleluya. Itu tujuan utamanya. Setelah Taman Eden itu dipulihkan, baru orang-orang perjanjian lama yang masih tertahan oleh darahnya dia kuduskan mereka. Sehingga ketika Yesus bangkit, mereka juga bangkit masuk ke kota-kota kudus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini rahasia. Saya memberitahukan ini rahasia yang apa Tuhan bukakan sama kami. Jadi dari rahim bumi, haleluya, 3 hari tanda Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam. Yunus dalam perut ikan itu tanda sebab anak manusia dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Rahim bumi itu di mana? Ya di Firdaus. Firdaus itu di mana? Di rahim bumi Papua yang Tuhan sembunyikan Taman Eden yang kudus itu. Di situ Tuhan turun pulihkan dengan darahnya yang berkuasa itu. Setelah itu dia bangkit dari antara mati dan naik ke surga. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya. Jadi sekarang kalau banyak hamba Tuhan dari berbagai jaringan doa, JDN dan maupun juga dari Israel itu sendiri, mereka bilang itu nanti dari Wamena dia punya pusatnya. Ada yang bilang dari Merauke, ada yang bilang dari Soron, ada yang bilang dari Jayapura. Haleluya. Dia punya posisi pintu gerbang timurnya. Haleluya. Untuk membuka pintu gerbang timur ini. Haleluya. Kunci sudah dapat, sekarang bukanya bagaimana? Haleluya. Kunci itu apa? Kunci untuk membuka pintu gerbang timur itu. Haleluya. Kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud itu apa? Haleluya. Orang tidak mengerti lagi kunci itu apa. Ada yang bilang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus juga. Haleluya. Solotnya apa? Solotnya itu ya firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang bagaimana sekarang? Haleluya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa pintu Taman Eden, pintu gerbang timur itu ditutup oleh dosa. Nah, kita sudah tahu sekarang arti timur itu sudah kita tahu. Haleluya. Tempat pembuangan dosa, dan pintu gerbang timur ditutup oleh dosa. Haleluya. Tapi di timur juga itu dikumpulkan orang-orang baik di sana. Haleluya. Nanti kita lihat beberapa rahasia yang Tuhan bukakan tentang pintu gerbang timur itu. Nah, sekarang pintu gerbang timur yang ditutup oleh dosa itu, dosa apa yang ditutup? Menutupnya ke sana. Haleluya. Yang pertama adalah dosa perusakan Taman Eden oleh Adam dan Hawa. Ya, itu dosa itu turun temurun itu sudah. Itu sampai air bah itu yang menutupi dosa itu. Itu namanya akar neraka. Itu pertama. Yang kedua adalah dosa Israel turun temurun, dosa Mesir turun temurun, dosa Ibrani turun temurun. Haleluya. Itu yang menutupinya. Yang ketiga adalah dosa penyaliban Yeshua oleh 12 suku Israel Papua yang telah menyalibkan Yeshua. Dosa-dosa penyaliban, pembantaian para rasul, juga pembunuhan para nabi Tuhan. Ini dosa-dosa ini yang menutupi, sehingga orang Papua hari ini tidak bisa buat apa-apa karena moyang orang Papua itu kurang ajar, pembuat dosa, keji, pelanggaran HAM terbesar. Haleluya. Dengan demikian ini dosa-dosa ini yang jadi kami ini sudah berdoa, Tuhan suruh berdoa membentuk jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan juga tubuh Kristus, dan kami sudah Tuhan suruh berdoa. Itu dari tahun 2017 lari sampai sekarang 2024 ini. Haleluya. Orang baru berdoa Israel, kami sudah berdoa Israel. Itu Tuhan sudah berdoa Israel, itu sudah, terutama Israel yang terhilang. Itu sudah cukup lama, dan dosa temu-temu Israel harus selesaikan. Kutuk Gibeon, penyaliban Yeshua 12 suku Israel dan lain-lain itu yang menutupinya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi satu saat itu Tuhan suruh berdoa itu dosa
ada satu cerita kami di sana di daerah Taga itu, ada namanya Kokoma Pitua. Kokoma Pitua, Pitua itu bercerita tentang dosa sempurna. Kokoma itu adalah noken dosa yang ditaruh digantung di atas. Kami tanya itu noken dosa itu apa itu Kokoma. Tuhan bilang itu noken dosa dari 7 turunan dari Adam perusakan Taman Eden sampai kepada zaman Nuh. Nah itu punya dosa itu ada di atas. Ini juga yang menutupi pintu gerbang timur. Waktu kami berdoa merendahkan diri untuk menyelesaikan ini, sungguh Tuhan turun itu dengan kuasanya. Waktu berdoa selesaikan dosa itu, haleluya. Pintu gerbang timur itu langsung terbuka, baru Tuhan kaki langkah itu sudah mulai menginjak di atas kaki. Tuhan perlihatkan hal itu luar biasa, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dari situ baru Tuhan kasih tahu, iya dosa ini yang menutupi pintu gerbang surga. Kalau dosa ini kalau kamu sudah mulai selesaikan, Tuhan bilang aku akan turun di atas Papua dan aku akan mengadakan banyak penampakan dan aku akan mendatangi orang-orang yang aku kenal di atas bumi, terutama di atas Papua. Tuhan kasih tahu begitu. Karena dosa itu yang membuat sampai manusia dengan Tuhan itu jauh. Haleluya. Itu tahun 2023 Tuhan kasih tahu 2008. Haleluya. Lalu pada tahun 2000, itu tadi berhubungan dengan dosa menutupi pintu gerbang timur. Ini sudah mulai selesai. Tahun 2023 juga Tuhan suruh kami harus keliling Papua. 2022 kami keliling Papua. Satu kali sampai kami di Mansenam, Pulau Mansenam di Pulau Lemon. Dari situ baru kami mulai berdoa dari tempat Otto dan Geitler. Berdoa begini, Tuhan bilang begini. Sekarang dari sini kamu berdoa menghadap ke arah timur. Lalu menghadap ke arah timur, ke arah pintu gerbang timur. Lalu berdoa. Baru sebelum kamu mau berdoa itu saya tanya Tuhan, ini ada di mana pintu gerbang timur posisinya? Tuhan bilang dia ada di Kaitaka. Kaitaka itu saudara-saudari terkasih, itu ada sebuah gunung pintu angin yang ada di antara Gunung Deya, Kabupaten Deya dengan Kabupaten Timika. Di situ dari bawah jalan mau tembus itu sampai sekarang tidak bisa karena di tempat itu juga ada bekas kaki Rasul Petrus, saudara-saudari terkasih, dan di tempat ini juga nanti bersabut cara bagian itu. Jadi Tuhan bilang itu pintu gerbang timur itu dia ada di Kaitaka. Jadi Kaitaka itu dalam bahasa dulu sampai hari ini orang mengenalnya itu kalau Kaitaka ada mau popa kenal mah. Artinya kalau orang buka pintu gerbang timur di Kaitaka ini, maka akan terjadi yang baik dan tidak baik. Bumi ini akan terjadi perubahan besar. Haleluya. Dan itu cerita-cerita dulu kami hanya cerita itu dengar, tapi Tuhan membawa kami ke arah di mana Tuhan menetapkan dari keabadian saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dan Tuhan bilang Papua adalah negeri lukisan tangan Tuhan. Jadi tinggal kami mengalir bersama Roh Kudus mengikuti apa yang Tuhan sedang bukakan. Haleluya. Jadi dari Manokwari kami dari Pulau Lemon mulai berdoa, baru Tuhan bilang begini, kenapa harus dari sini buka pintu gerbang timur? Tuhan bilang begini, karena Injil itu dia masuk di sini, firman Tuhan dia masuk di tempat ini pertama. Maka firman Tuhan itu akan menjadi kunci dan colot untuk membuka. Haleluya. Jadi kami berdoa seperti dari situ Tuhan sudah injakan berdoa dari situ. Haleluya. Untuk membuka pintu gerbang timur ini. Tapi Tuhan bilang cara bukanya adalah seperti yang kamu sudah berdoa. Membongkar rahasia durhaka neraka dari akar-akar dosa dari Taman Eden. Adam punya dosa, mulai dari Adam punya dosa air mani yang merusak Papua ini, menutupinya dengan air mani Lucifer, dengan air mani Adam dan Hawa dan lain-lain. Mulai dari akar dosa itu dibongkar terus kalau saya cerita panjang sekali. Kami kerja seperti itu membongkar akar durhaka neraka dosa di bawah. Satu persatu habis 24 jam berdoa banting tulang. Saudara-saudari terkasih. Jadi untuk membuka pintu gerbang timur itu pekerjaan bukan gampang-gampang, saudara-saudara, itu pekerjaan berat. Itu doa 24 jam. Doa 24 jam membongkar, Roh Kudus membawa kami membongkar rahasia-rahasia akar durhaka neraka. Haleluya. Dari Taman Eden begini, garis ini, melalui marga dia masuk, melalui kaum, keluarga dia masuk. Saudara-saudari, itu Papua itu talingkar dengan dosa. Ya, itu dosa-dosa itu yang menutupi pintu gerbang timur. Pintu gerbang timur. Nah, sekarang bahasa Inggris bilang Golden Gate. Nah, bahasa Indonesia bilang itu gerbang emas. Gerbang emas. Gerbang emas sama dengan gerbang timur. Haleluya.
Sekarang gerban emas itu apa? Haleluya. Emas itu kan kemuliaan, kekudusan. Yesus bilang dalam Markus 16:8c, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu yang bagaimana? Berita yang membongkar rahasia durhaka neraka ini sudah. Haleluya, berperan dengan ini, menyelesaikan dosa ini, dosa itu. Haleluya, itu orang-orang kudus yang bisa bekerja. Karena itu berhubungan dengan orang yang sudah jadi emas. Orang yang sudah memang Tuhan pilih dan Tuhan menguduskannya sendiri. Haleluya. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Haleluya. Orang lain boleh lihat. Orang dari luar Papua belum lihat. Tapi yang menggenapinya itu kita orang Papua. Menyelesaikan karena kunci ada di Papua, orang Papua. Haleluya. Karena dosa-dosa itu ada di orang marga-marga yang tersembunyi di Papua. Penyelesaian. Makanya di dalam Wahyu 14 ayat 6. 3 malaikat itu membawa Injil yang kekal di tengah, lalu mereka menghakimi bumi. Dari kaum, suku, bangsa, marga. Haleluya. Itu penghakiman, pekerjaan penghakiman, saudara-saudari terkasih. Setan-setan juga dihakimi. 12 suku Israel dihakimi, orang Ibrani dihakimi, orang Mesir dihakimi. Haleluya. Penyelesaian dosa di pintu gerbang. Haleluya. Jadi dari Kaitaka ini dilari ke arah Nabire itu di situ ada meja-meja pengadilan Tuhan untuk penyelesaian. Jadi proses pengadilan untuk penyelesaian dosa-dosa bangsa-bangsa itu sudah mulai terjadi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang 2004. Baru 2004 bilang masa 66, 77, 88, 99 sudah lewat. Kita sekarang sudah masuk masa ke-10, 10 kali 10, masa penggenapan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini sudah pintu gerbang ini sudah mau dibuka. Pintu gerbang timur itu ibarat orang Israel sebelum masuk ke Kanaan, di situ ada tembok Yeriko. Nah, tembok Yeriko ini mereka hancurkan dengan tabut peti perjanjian. Karena ada benteng-benteng di situ di tembok Yeriko itu. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita, mereka hancurkan itu tembok Yeriko. Haleluya, disertai dengan tabut peti perjanjian. Haleluya. Terakhir untuk merubuhkan benteng-benteng dosa yang tersembunyi di atas Papua, itu akan ada kegerakan generasi Yosua akhir zaman. Generasi Yosua akhir zaman itu akan membongkar semua durhaka dan benteng-benteng yang menutupi dari Firdaus, dari surga, dari Firdaus ibu kota keren 1000 tahun masuk ke sana. Sebelum masuk ke sana sampai akan ada peperangan yang luar biasa membongkar benteng-benteng iblis. Haleluya. Akan masuk ke membongkar benteng-benteng iblis, lari sampai mengikatnya ular naga. Itu baru sudah selesai, pintu gerbang timur terbuka dan akan dimulai dengan pemerintahan kerajaan 1000 tahun, pemerintah kerajaan Tubamasi atau pemerintahan kerajaan anaknya. Yaitu di muka bumi akan berlangsung di rahim bumi Papua, di tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai, di tempat Eden atau Firdaus yang sudah dipulihkan. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan kekuasaan Tuhan, haleluya. Ini sekarang sudah mulai bicara di balik pintu gerbang emas itu terdapat kota emas. Haleluya, seperti ini buat beritahukan dalam buku itu cerita tentang itu, Regi dan Tommy. Jadi di balik pintu gerbang emas itu terdapat kota emas, kota yang kudus. Hanya penduduknya terdiri oleh orang-orang saleh, orang-orang kudus di sana akan mendiaminya. Itu kerajaan 1000 tahun damai, saudara-saudara pemerintahan ini. Di balik itu ada di sana, itu didirikan oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Kita ini hanya kerja saja, kita sebagai pelayan-pelayan kerja di pembangunan tubuh Kristus, dalam proyek pembangunan tubuh Masia, tubuh Kristus. Haleluya. Kita hanya pekerja-pekerja. Kita kerja 1, Tuhan kerja 9 hari ini, saudara. Surga sedang sibuk-sibuk untuk mempersiapkan, mulai dari bait Yahweh Yakob, mulai dari atau bait Salomo yang ketiga itu sudah mulai dibangun di dalam roh. Haleluya. Dan juga kerajaan Salomo dan juga tempat Yosua punya, ini apa semua sedang dibangun, sedang dipersiapkan, saudara-saudari terkasih. Dan pada saat ini juga di pintu gerbang timur itu ada pendaftaran ini juga sudah mulai. Jadi orang-orang saleh yang seluruh dunia, orang yang sudah mati dalam Tuhan itu, mereka juga nama-nama mereka sudah mulai didaftarkan, saudara-saudari. Di dalam roh. Ya, ini kamu belum tahu, ini Roh Kudus yang beritahukan kami. Jadi ini kami beritahukan. Jadi orang-orang mati di luar Tuhan yang di sebelah kiri. Jadi saya mau kasih tahu di pintu gerbang timur yang tadi dibilang Kaitaka itu. Di situ itu Tuhan kasih tahu kami itu. Di situ itu darah-darah para nabi, rasul ada di situ.
Haleluya. Sedangkan mereka petulang-tulangnya ada di Pulau Mor di arah sebelah utara dari Nabire. Sedangkan tongkat-tongkatnya itu ada di Kaimana di bawah di Muara Ombah di Jamur Besar ke arah ke bawah itu mereka punya tulang-tulang. Terus Nabi Muhammad ini dia punya kuburan itu dia ada di kayak Kaimana. Tapi baru-baru Tuhan suruh kembalikan ke Mekah sana. Karena tidak layak orang najis itu punya yaitu Muhammad SAW punya tubuh kuburan tidak boleh ada di Kaimana situ. Tuhan suruh kasih keluar. Nah Tuhan malaikat Tuhan kasih kembali itu kuburannya ke sana. Haleluya. Hari ini kita lihat supaya jangan Tuhan datang di Yerusalem sana itu sebelah pintu gerbang itu ada kuburan orang Islam supaya mereka tahu bahwa kalau itu ada kenajisan berarti Tuhan tidak masuk lewat pintu gerbang. Haleluya. Kita lihat kuburan-kuburan tua orang Yahudi, tua-tua orang Yahudi di pintu gerbang timur di Yerusalem secara fisik. Haleluya. Jadi tulang-tulang dan para rasul, para nabi itu semua itu ada di Papua. Ada di Papua. Lalu bilang ada di Roma, di sini ada di Yerusalem, tidak ada. Itu semua Tuhan bilang ada di Papua semua. Kenapa Tuhan kumpulkan ke sana? Haleluya. Tuhan tahu pikiran watak manusia. Orang bisa ambil tulang-tulang itu. Manusia itu punya ilmu yang ilmu setan. Orang bisa jalan masuk keluar lewat ilmu jalur alam kubur, alam sadas, alam kargoisme, alam banyak alam yang mereka bisa manusia itu tembus karena manusia itu penyebab beralam cukup tinggi. Ya, Tuhan tahu itu. Haleluya. Kenapa? Di Papua itu semua dikembalikan ke disembunyikan di sana tulang-tulang orang benar, orang-orang kudus yang belum sempat diangkat, kecuali hanya Musa, Elia, Henok. Yang lain itu punya orang-orang kudus punya tulang-tulang, darah-darah, apa semua itu ada di sana dan itu sedang dipulihkan saudara-saudari terkasih. Mereka akan dikumpulkan juga karena orang-orang mati dalam Tuhan itu akan dibangkitkan ketika sangkakala pertama berbunyi. Jadi itu rahasia-rahasia, beberapa rahasia-rahasia di pintu gerbang timur itu, saudara-saudari terkasih. Jadi beberapa rahasia-rahasia di pintu gerbang timur, kami sebagai orang-orang yang penjaga pintu gerbang timur, ada tanda-tanda ini yang sedang terjadi dalam dimensi roh. Saudara-saudari yang saya harus umumkan, harus saya beritahukan. Haleluya. Supaya orang tahu bahwa surga sudah hari ini sibuk sekali saudara-saudari terkasih. Mempersiapkan itu semua. Yosua bilang begini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, aku pergi ke surga karena di rumah Bapakku, di sana di rumah Bapakku tempat banyak tempat tinggal, di sana aku menyediakan tempat tinggal bagimu. Setelah itu selesai baru aku datang kembali, aku datang jemput kamu ke surga lagi. Haleluya. Makanya itu diulang di dalam Kisah Rasul 21 ayat yang Kisah Rasul 4 ayat yang ke-321 bahwa seperti nubuatan para nabi terdahulu bahwa Yesus harus tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Ya, baru Yesus tu Bapa suruh Yesus turun. Haleluya. Jadi terakhir di 2023 bulan Januari Tuhan kasih tahu ayat itu kepada kami kembali bahwa kamu kerja terus, pemulihan pekerjaan ini kamu kerja terus, kamu kerja 1 Tuhan kerja 9. Setelah pemulihan itu semua selesai, baru nanti apa yang menyuruh Yesus itu turun ke bumi. Jadi hari ini Yosua itu belum tahu kedatangan dia ke bumi itu kapan, itu belum tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Karena itu perjanjian kontrak kerja yang sudah Bapa Yosua dan juga Bapa di surga dan Yosua mereka sudah sepakat, sudah tanda tangan kontrak. Jadi waktu mereka dia perhasianya itu begini. Waktu Bapa dan Yosua dan Roh Kudus berkumpul untuk Yosua ingin kembali ke Taman Eden yang tadi rusak, baru tertutup. Baru Yosua beritahukan kepada bapaknya, bagaimana Bapak bisa pulihkan kembali Taman Eden itu. Aku senang tinggal di sana, bermain di sana dengan manusia-manusia yang Tuhan ciptakan. Lalu Bapak kasih tahu Yosua, engkau anak, kalau kamu mau ke sana, kamu harus inkarnasi jadi manusia, dilahirkan. Banyak mereka bicara di sana di dalam Injil yang kekal. Setelah itu nanti di sana lalu engkau harus mati di Yerusalem untuk korbankan tubuhmu di situ untuk memulihkan kembali Taman Eden itu. Haleluya. Setelah itu baru engkau akan naik. Setelah naik baru terus bekerja. Jadi ini masih Bapak Yesua itu masih bekerja, masih berdoa. Haleluya. Jadi Bapak Yesua itu masih kerja 9, kita kerja 1. Haleluya. Jadi kita itu tahap di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kasih tahu itu kerja itu.
Bukan kita gereja perintah Roma atau Eropa atau Amerika atau gereja ini gereja itu oke saja dalam hal-hal tertentu, kepentingan tertentu. Tetapi kita harus bekerja di dalam ladang Tuhan, di anggur kebunnya Tuhan itu, mengikuti petunjuk pimpinan Roh Kudus, karena itu hukum. Orang-orang perjanjian lama seperti nabi-nabi, kerja itu ikuti pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Mereka tidak ikuti pimpinan manusia, tidak ada. Nah, begitu pula para rasul, begitu pula orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus di akhir zaman itu seperti itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kalau ikuti pimpinan Roh Kudus itu orang akan mengalami pengangkatan hidup-hidup, pemindahan hidup-hidup seperti yang diberitahukan, seperti yang pernah dialami oleh Enok, Elia, Musa. Haleluya. Jadi ini saya memberitahukan tanda-tanda rahasia-rahasia di pintu gerbang timur jauh di Papua hari ini. Saudara-saudari dalam Tuhan, ini rahasia yang saya beritahukan di dalam dimensi roh itu sedang terjadi seperti itu. Jadi hari ini orang yang tidak tahu itu tidak tahu, orang yang sedang ikuti itu ikuti hari ini. Kita lihat perkembangan teknologi yang Tuhan berikan pengetahuan kepada Israel untuk menciptakan teknologi yang banyak, sehingga teknologi perkembangan hari ini bisa ikuti dunia. Hari dunia menjadi kecil akibat daripada teknologi dunia ini, bisa pantau dunia yang sedang bikin apa, bikin itu. Seperti itu hari ini surga ini, haleluya, orang yang sedang berhubungan dengan surga itu hari ini sedang berkomunikasi, saudara-saudari. Dan apa yang kami sampaikan ini, itu bukan saja kami ikuti sendiri, itu 12 negara yang ada dalam tim-tim yang Tuhan sudah tentukan, dan juga dalam bilangan-bilangan orang-orang dari bangsa-bangsa yang mengikuti ini juga mereka juga sedang ikuti perkara ini. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Jadi mungkin orang Papua itu tidak tahu apa-apa, apalagi berhubungan dengan ini. Yang sedang bilang, wah Papua saya lihat dari Amerika itu begini, dari Yerusalem begini, saya lihat dari ini itu di Indonesia begini, dari ini. Kami sudah tahu itu semua, Tuhan sedang kasih tahu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tuhan sedang beritahukan, tapi kami juga berdoa. Tuhan kalau memang Tuhan beritahu, tapi Tuhan juga beritahu kepada hamba-hamba Tuhan lain di seluruh dunia. Sehingga seperti yang Ibrani 11 di sana dikatakan, saksi-saksi kita itu bagaikan awan. Dan saudara-saudari terkasih, haleluya, dari pintu gerbang timur itu dia ada di Papua, haleluya. Dan kota Taman Eden, dan di bawah pintu gerbang timur, di bawah itu tersembunyi surga, rahim bumi, tempat Firdaus, haleluya. Itu sedang dilihat oleh orang-orang Yahudi dari suku Ruben. Dong sudah ketemukan, dong sudah lihat. Sekarang dong mau masuk ke dalam itu tidak bisa, karena pintunya hanya Yeshua HaMashiach Adonai di dalam roh, haleluya. Kecuali sekarang orang mau masuk, umpamanya dari Freeport dia bor ke bawah, dia lihat masuk ke dalam, wah, dia mau masuk itu tidak bisa, dia mati. Orang berani masuk ke dalam, haleluya. Saudara-saudari terkasih, karena pintu hanya Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya, pintu ke surga, haleluya. Itu satu saya beritahukan. Yang kedua itu, ya sekarang ini orang-orang di Yerusalem, di Amerika, ada 4 negara yang bawah Papua itu. Di dalam dimensi roh Tuhan kasih tahu ada 4 negara besar: Yerusalem, Amerika, Solomon, dan sebelah selatan itu Australia. Ya, jadi ini mereka utara selatan berdombor, Papua itu dari bawah. Tapi Tuhan bilang segera tutup itu semua. Itu semua sudah tertutup. Sekarang Amerika tidak bisa buat apa-apa. Israel, Yerusalem sana tidak bisa buat apa-apa. Solomon dan juga daerah Australia itu tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya apa? Sudah, report dikembalikan ke Indonesia saja. Haleluya. Sekarang kejar apa di dalam? Baru tidak bisa ditutup. Itu di dalam Papua itu, di bawah itu pintu Golden Gate yang dibilang Inggris bilang Golden Gate itu pintu emas. Tuhan punya tambang 12 suku Israel punya tambang itu banyak, 12 lapis-lapis di bawah. Itu nanti akan dipakai dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara-saudara terkasih. Itu dia punya 12 emas, emas saja itu 12 lapis untuk 12 suku Israel punya. Uranium, terus nikel, dan lain-lain. Itu ada 12 jenis tambang itu. 12 jenis tambang itu 12 jenis itu 12 lapis ke bawah. Dan itu tidak bisa disentuh oleh siapapun dia di seluruh dunia, dari kekuatan canggih apapun. Alat Israel kemarin, dari alat Israel, alat dia mau masuk itu air, kasih air saja itu Tuhan taruh di bawah tanah ini. Air saja itu Papua ini, air saja itu bisa kasih hancur Israel punya alat. Jadi saudara-saudari terkasih, haleluya, kamu orang Papua kamu harus bertobat bye-bye.
Kamu jangan yang suka lawan-lawan. Kamu bilang sebentar, stop. Kau tahu dari mana? Haleluya. 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 Kau lihat orang dari mana-mana dong datang itu dong, lihat kamu punya kekayaan yang Tuhan taruh di atas Papua, baru dong datang mau bunuh kamu. Baru kamu percaya orang. Haleluya. Kau percaya Bapa, Yesua, Amasia, Adonai, Roh Kudus. Haleluya. Dan apa yang Tuhan sedang bukakan lewat kami sedang sampaikan, kau harus tahu, kau harus mengerti. Haleluya. Di mana Tuhan menyembunyikan rahasia-rahasia itu. Makanya Inggris itu dia lihat, baru dia bilang Golden Gate. Karena apa? Ini Papua yang pertama menjajah Papua itu Inggris. Haleluya, bukan Belanda. Inggris dia ambil Alkitab Papua, dia bawa lari. Baru dia serahkan ke Belanda. Belanda adiknya Ratu Elizabeth yang ini jajah Papua. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi ini Papua itu dong bikin talingkar dengan moyang kita, Podosa juga bikin talingkar. Ini kita harus berdoa bikin kasih lurus nelong-nelong ini yang tak bikin lingkar Papua. Berdoa itu bukan gampang-gampang, saudara-saudara terkasih, untuk membuka pintu gerbang emas itu yang ditutup oleh dosa itu. Haleluya. Itu tidak main-main. Jadi banyak orang pintu gerbang tertutup. Apa yang menutupinya? Orang tidak tahu sampai hari orang mungkin ditutup oleh ini kah atau apakah. Inggris dia buat pintu Golden Gate di Yerusalem sana, baru dia tutup dengan emas. Mereka nah itu pintu gerbang timur. Tapi aslinya ada di Papua. Haleluya. Dan sekarang dia bilang apa itu dengan Benny Wenda dengan Inggris dia mau datang, baru dia mau bongkar itu kekayaan Papua itu. Oh, itu tidak bisa bongkar. Kau mau masuk dalam, kau habis. Kau dari Indonesia kah, dari Amerika kah, kau dari Inggris kah, dari manakah? Kau sekarang sudah kau akui sudah, haleluya, bahwa Yesus lahir di Papua, haleluya. Kau akui sudah bahwa Yesus akan datang di Papua, haleluya. Kau akui sudah, haleluya. Sebab segala dia akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus, Amasia, Adonai. Jadi Tuhan taruh pancingan dunia ini. Pancingan, karena apa? Manusia ini pikirannya emas, perak, uang. Kami tinggal di Papua itu, kami tidak laku barang-barang itu. Haleluya. Haleluya. Di surga itu tidak laku itu. Itu di surga emas itu dipakai untuk injak-injak. Haleluya. Jadi, haleluya. Sekarang bangsa-bangsa yang hari ini pikirannya haus kekayaan emas, perak, uranium, baru baku bunuh gara-gara emas, perak ini di Papua dan baku PM dorang dengan ini di bawah tentara polis baku. Ini apa ini kebungnya Amerika, kamu baku pukul dan lain-lain. Sebentar Tuhan pukul kamu semua, baru kamu lari kemana? Bertobat kamu semua, baik kamu APM, TPM kah, kamu tentara kah, polisi kah, bin kah, opas kah, kamu dari Amerika kah, dari mana kah, kamu bertobat semua. Bertobat sudah, kamu menyerah cepat. Haleluya. Kamu apa? Ini mengendalikan dunia itu Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ini beberapa rahasia. Haleluya. Jadi bangsa Kedar yang terbesar, dia menggaruk kekayaan, haleluya, model apapun. Pada waktunya akan juga Tuhan hentikan, tetapi Tuhan minta orang Papua itu harus bertobat betul-betul. Sekarang kamu mau lawan orang Papua, mau lawan Amerika dengan senjata yang begitu canggih? Tidak ada. Kalau dulu boleh, zaman dulu peperangan tahun 45 boleh pakai senjata bambu usir penjajah. Sekarang orang Papua mau usir penjajah tidak bisa. Ustara usir mereka adalah orang Papua bertobat. Kamu tinggalkan itu alam-alam yang kamu pakai itu, kekuatan-kekuatan alam yang kamu kasih tinggal semua. Bertuan bikin muisat di atas Papua. Ini terakhir yang Tuhan kasih tahu. Haleluya. Kemarin waktu itu rumah sakit Madi dikosongkan itu, disuruh kosongkan. Itu kan berdoa tanya Tuhan, kenapa sampai terjadi begini di Enaro sekarang mulai begini, dan pengacau dari suku-suku Dandi itu sudah mulai masuk di Enaro, mau bikin kacau dari dalam luar dong, kerjasama untuk minta uang sama Bupati Paniai. Tuhan bilang begini, Tuhan marah karena apa? Semua pakai kekuatan alam, jadi Tuhan marah. Saya berdoa, baku lawan, dan Tuhan bilang begini, kamu berdoa itu doanya begini, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Haleluya. Kamu bicara apa? Kita berdoa minta ampun dan biar jadilah kehendakmu di atas bumi. Jadi orang-orang benar itu nanti dilindungi oleh Tuhan. Gempa kau lewat, tsunami kau lewat, wabah kau lewat, penyakit kau lewat, tapi orang-orang rohani, orang benar itu tetap terlindung.
Haleluya, saudara-saudara terkasih. Jadi sekarang itu minta pertobatan cepat-cepat. Kalau orang Papua itu sendanya bertobat cepat. Sekarang Tuhan tuntut orang Papua bertobat cepat-cepat. Meninggalkan kekuatan alam. Dong bilang alam ini, alam itu. Kamu mau praktek apa? Kamu orang Papua itu bukan, kamu punya dewa dari moyang dulu, itu bukan alam-alam kekuatan alam ini itu, tidak. Orang Papua itu orang Israel sejati. Orang Israel itu, orang Papua itu orang Israel, darah daging Israel. Itu orang Israel itu orang punya Yahweh, punya Bapa di surga, punya Yahweh, punya Yesus, punya Roh Kudus, punya Alkitab. Dengan demikian ketika Israel itu berbalik dan meninggalkan berhala dan mereka menghancurkan tugu-tugu berhala, itu Tuhan pulihkan. Kita belajar di Alkitab. Haleluya. Orang Papua kalau meninggalkan itu semua, haleluya, dan kembali kepada Tuhan, berseru, lihat. Sebelum kau sudah berdoa, barang itu kau sudah buang, lepaskan. Sebelum kau berdoa itu Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah bikin mujizat, kau heran-heran saja. Tuhan bikin perkara-perkara besar, haleluya. Tuhan itu kita tidak lihat, tapi Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Itu berhubungan dengan pemulihan Papua, berhubungan dengan setelah pintu gerbang timur emas itu kalau sudah terbuka, haleluya. Itu kerajaan 1000 tahun akan segera diturunkan. Dan itu nanti bagaimana? Kota itu nanti bagaimana? Ada hamba Tuhan lain dari Merauke, mereka bilang begini, 3 hari 3 malam itu Papua itu akan gelap, bumi akan gelap. Haleluya. Itu detik-detik terakhir untuk masuk kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Tuhan bilang begini, kota kerajaan surga itu, atau kerajaan 1000 tahun damai, kota kerajaan itu nanti dari bawah bumi itu dia akan muncul. Begitu dia mulai naik itu, gempa bumi akan membela bumi, saudara-saudara terkasih. Tuhan sedang menginjakkan kakinya di atas apa? Bukit Zaitun, batu peradaban yang ada di sebelah timur. Haleluya. Tuhan menginjakkan kaki di atas ini batu peradaban yang ada di sebelah timur Bukit Zaitun itu. Haleluya. Papua batu peradaban. Begitu Tuhan injakkan kaki, kamu lihat gempa bumi, dia akan goncang bumi ini. Haleluya. Ini rahasia terakhir yang Tuhan kasih tahu. Jadi kerajaan jauh sudah dekat, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Pintu gerbang surga sudah mulai terbuka. Yesus sedang melangkah turun. Haleluya. Saudara-saudari, mari bertobatlah. Waktu yang ada kita gunakan untuk bertobat. Haleluya. Kita bergunakan untuk waktu bertobat sambil kita mempersiapkan diri. Kalau bisa bertobat, dibaptis diri, dibaptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan roh, supaya kita juga bisa mendapat jabatan di dalam kerajaan 1000 pemerintahan kerajaan Tuhan Masia itu sendiri. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, saya beritakan. Ini saja yang bisa saya beritakan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Yesus baik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Depan pintu gerbang emas, pintu gerbang surga Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Di Papua hari ini berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Berita ini sudah dikeluarkan, sudah diekspos Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Haleluya. Rahasia pintu gerbang timur yang ditutup oleh dosa, dan dosa itu mulai persatu mulai dibersihkan, dan kami sudah masuk ke masa 10 kali 10 masa, atau masa penggenapan sudah mulai masuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, beritakan ini. Haleluya. Terus Tuhan bukakan kepada hamba Tuhan lain dan orang lain yang bertanya-tanya. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Biarlah Bapa kami percaya apa kami minta, percakapkan dalam doa itu semua sudah terjadi. Tuhan, apa yang kami beritakan yang melintang patah memeleh putus, Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Biarlah ujung pertobatan semakin tersadar terasa di mana-mana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara terkasih, terus ikuti saya, channel saya akan beritakan rahasia-rahasia yang Tuhan bukakannya di bagian lain. Haleluya, Tuhan suruh sampaikan, saya akan menyampaikannya. Salam.